Oke, sudah kelihatan ya NetBeans-nya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya. Di bagian awal job sheet pada pertemuan ketiga ini ada studi kasus ya, ada sedikit cerita begitu untuk memberikan perumpamaan kenapa kok perlu adanya modifier access gitu ya. Kenapa kok atribut itu sebaiknya di set private gitu. Kenapa kok nggak public? Kalau public kan dari kelas lain bisa langsung mengakses gitu. Kalau private lantas kelas lain gimana cara mengaksesnya dan seterusnya seperti yang ditanyakan oleh teman Anda di beberapa di hari kemarin ya. Nah, ini ada beberapa contoh di job sheet. Jadi misalkan ada kelas motor, dia punya dua buah atribut, kecepatan sama kontak on. Jadi status kontaknya tadi on atau tidak itu ada di kontak on ini. Dua-duanya tipe datanya saya buat, modifier aksesnya dibuat public ya. Kita buat public. Nah, ketika kita bikin pertama kali objek dari motor, tentu kecepatannya kita inisialisasi ke 0, terus kemudian kontaknya masih on ya, masih belum nyala dia motornya itu. Kemudian saya bikin metode untuk menampilkan datanya, kecepatannya berapa, terus kemudian status kontaknya apa, on atau tidak, gitu. Nah, dari kelas ini kita coba bikin simulasi objeknya dari motor main, kelas yang berbeda ya. Jadi motor main berbeda dari kelas motor. Kemudian kita bikin objek dulu dari motor tersebut, motor M sama dengan new motor, kemudian kita tampilin datanya. Nah, ketika kondisinya seperti ini, tidak ada hal yang janggal ya, artinya kecepatannya masih 0 dan kotaknya juga masih off statusnya. Kan begitu. Nah, kemudian karena kecepatan tadi itu public, kita bisa akses secara langsung gini, M kecepatan sama dengan 50 misal. Terus kemudian kita coba tampilin datanya. Nah, ini mulai kelihatan janggal ya kan. Kecepatannya 50 tapi kontaknya off gitu. Gimana ceritanya dia motornya masih mati, kontaknya off tapi kecepatannya bisa 50. Nah, ini contoh yang menunjukkan kalau atribut itu kita buat public, maka kelas lain bisa dengan leluasa untuk mengaksesnya secara langsung gitu ya. Padahal ada prosedurnya untuk mengakses suatu atribut misalkan. Gitu ya. Contohnya kemarin kasusnya ketika Anda punya laptop itu Anda buat private ya. Kalau teman Anda mau mengakses, sebaiknya jangan izinkan langsung untuk mengakses laptop Anda ke kamar Anda. Kalau mau pinjem ya dia bilang pinjem, tapi yang ngambil tetap Anda. Jadi yang ngambil laptopnya bagaimana caranya, terus kemudian perlu dicek apa ketika Anda ngambil laptop, dan seterusnya itu bisa Anda lakukan. Tentu itu tidak bisa Anda kendalikan kalau teman Anda bisa langsung akses laptop Anda tadi itu ya. Itu kenapa kok atribut itu kalau memang dia sifatnya spesifik ya, private ke suatu kelas, sebaiknya kita buat private aja. Kalau kita pengen memanipulasi atribut tersebut dari kelas lain, ya nggak langsung ke arah atributnya, nggak langsung kita tembak atributnya, tapi kita harus pakai metode ya. Jadi kita buatkan metode. Nah, di kasus ini, kecepatan, ini kita buat private, kontak on juga kita buat private. Nah, kasusnya tadi, lah kalau kecepatan private, lantas gimana kalau kita ingin mengubah kecepatan tadi? Kecepatannya bertambah misal, jadi 50 tadi. Berarti ya sudah, di sini, kita buatkan metode tambah kecepatan misalnya. Ini ya. Nah, public void tambah kecepatan, tentu perlu parameter karena mau tambah berapa kecepatannya begitu. X misalnya. Nah, di sini kita bisa
atur rule-nya gitu ya, ketika mau nambah kecepatan. Harus Anda cek dulu apakah kontaknya on atau tidak, gitu. Kalau dia kontaknya on, benar ya, dia sedang jalan, maka kecepatannya udah kita bisa tambah, plus sama dengan X. Gitu. Jadi kecepatan sebelumnya kita tambah dengan X. Tapi kalau tidak, nah ini muncul peringatan aja misal, ya, nyalakan dulu kontaknya. Misal. Nah, misal seperti ini. Ya kan? Jadi kalau kita pengen nambah kecepatan, tidak langsung tembak kecepatannya kita ubah nilainya jadi berapa, tapi lebih pakai yang tambah kecepatan tadi. Pakai metode tambah kecepatan. Nah, di sini ini kan jadi berubah ya kan? Tambah kecepatannya m dot kecepatan ngakses langsung jadi nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa, sehingga kita bisa set kalau pengen nambah kecepatan jadi begini, tambah kecepatan kita mau tambah berapa? 50 misal. Nah, gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat run file, nah kecepatan tetap 0. Kenapa? Karena Anda disuruh nyalakan dulu kontaknya ini. Dia masuk statusnya masih 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 off kan status kontaknya tadi itu. Begitu. Jadi Anda bisa mengendalikan, lebih bisa mengatur nilai untuk suatu atribut ya, kalau dia dibuat private, terus kemudian manipulasinya kita bisa lakukan melalui metode, begitu. Oke ya. Dan memang jarang kita apa namanya mengakses antara objek satu dengan objek yang lain itu komunikasinya terjadi antara data satu dengan data yang lain. Biasanya komunikasinya terjadi melalui metode tadi. Jadi misal ya, jadi misal ada mahasiswa, terus kemudian ada dosen gitu. Nah, gimana caranya antara mahasiswa sama dosen itu bisa berinteraksi, gitu, bisa tukar data dan seterusnya? Biasanya melalui metode. Contohnya mahasiswa bertanya. Ketika mahasiswa bertanya, Anda coba lihat, bertanya adalah metode, ya kan? Bertanya adalah metode. Kemudian dosen jawab. Ya. Jadi interaksi antara objek itu terjadi pakai metode. Ya, jadi kalau saya tambah pengertian objek kemarin, object oriented programming ya, kemarin kan sistem itu dipandang sebagai kumpulan antara objek satu dengan objek yang lain, ya kan? Antara objek satu dengan objek yang lain, saling berinteraksi. Nah, sebenarnya interaksi atau komunikasi antara objek satu dengan objek yang lain itu terjadi melalui metode. Realnya kan seperti itu, ya kan? Anda punya laptop, saya punya laptop, saya berhadapan dengan laptop saya. Anda juga mungkin seperti itu. Laptop ini punya apa dia? Dia punya hard disk. Anda punya data, misal. Misalkan data Anda adalah apa namanya program, script program tentang motor ini tadi. Gimana caranya program yang ada di otak Anda tadi itu bisa disimpan oleh laptopnya tadi itu? Bisa Anda langsung masukkan ke hard disk? Nggak bisa. Anda bisa melakukannya melalui metode ngetik misalkan. Terus kemudian dari metode ngetik tadi itu dia manggil metodenya si laptop ya, simpan misal, save gitu. Jadi melalui metode save itu tadi pesan dari Anda bisa disimpan di dalam laptop Anda. Jadi sekali lagi secara di realnya di dunia nyata memang interaksi antara objek satu dengan objek yang lain itu melalui metode ya. Jadi itulah kenapa sebaiknya kalau Anda bikin atribut, buat saja private ya, terus kemudian eh, bikinkan metode untuk memanipulasi atribut tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya, itu Ya, mungkin dari sistem ya Pak, kok itu bisa ya Pak, memang if sama else nggak pakai kurawal ya Pak? Saya oke, baru tahu soalnya Pak. ya, oke. Jadi if sama else ini Anda tidak perlu pakai kurung kurawal ketika yang Anda masukkan ke dalam if atau else itu cuma satu statement ya. Jadi cuma satu
statement. Jadi yang masuk ke blok if ini cuma satu baris nih. Yang masuk ke blok else juga cuma satu baris. Oke. Tapi kalau Anda pengen yang masuk ke if itu beberapa baris, tentu Anda harus kasih kurung kurawal seperti ini. Jadi contoh, ini misal, bla 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 misalnya kan. Nah ini ada dua statement yang masuk ke dalam if. Artinya ketika if-nya true, dua-duanya ini akan dijalankan. Maka Anda perlu kasih blok di sini, kurung kurawal, buka, kurung kurawal, tutup ini tadi. Else juga begitu, karena yang saya masukkan di else ini cuma satu statement, maka ya saya nggak pakai, nggak masalah ya. Tapi kalau misal ada beberapa statement yang Anda mau masukin di sini, nah tentu Anda harus kasih kurung kurawal. Jadi begitu. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Terima kasih, Pak. Nah, melanjutkan yang ini tadi ya, melanjutkan yang ini tadi. Nah, gimana caranya kita bisa meng-on-kan motornya gitu kan berarti? Menyalakan motornya. Karena kan kontak on kita buat private ya kan? Berarti kalau kita mau nyalakan motor terus seperti ini kan nggak bisa cara kontak langsung kita manipulasi gitu kan nggak bisa. Makanya untuk menjalankan motornya, meng-on-kan kontaknya, Anda perlu bikin metode lagi public void nyalakan misal. Gitu ya. Atau start atau apa terserah Anda. Ini. Nah, ini kita buat apa namanya? Kontak on tadi sama dengan true. Oke. Atau kita mau cek dulu juga nggak apa-apa. Kalau mau Anda cek dulu misal, jika, oh gini, kontak on sama dengan true, oh tidak bisa pakai. Bisa seperti ini. Jika kontak on sudah nyala, misal gitu ya. Ini dicek dulu, kalau dia memang udah nyala sebelumnya, ya udah nggak usah dinyalain. Kalau ternyata dia belum nyala, kita buat true, misal gitu ya, dinyalakan. Berarti di motor main juga begitu. Kok ini tadi nggak jadi ini ya? Oh kecepatannya masih 0, kontaknya tetap off. Ya udah, ketika kita mau nambah kecepatan jadi 50, harus kita on-kan dulu. Caranya m. nyalakan. Ini nyalakan dulu motornya, baru kemudian Anda bisa tambah kecepatan. 10. Kita coba print datanya. Nah, ini kan kecepatannya sekarang 10, kontak sudah on gitu. Jadi semuanya kita bisa kendalikan melalui metode tadi itu ya. Jadi dari motor main berinteraksi dengan motor itu melalui metode. Ketika dia mau nyalakan, ya udah kita panggil metode nyalakan. Mau tampil data, panggil metode tampil data. Mau manggil apa namanya nambah kecepatan, pakai metode tambah kecepatan, lewatkan di situ berapa nilai penambahan kecepatannya. Itu. Oke. Nah, dengan cara yang sama, dengan perumpamaan yang sama itu tadi, itu gunanya setter sama getter juga ya. Jadi setter sama getter. Jadi misal motor ini tadi, saya bisa pakai set misal. Jadi nyalakan ini tadi, saya bisa ganti namanya jadi gini. Saya buat pakai setter. Sorry. Set kontak on misalnya gitu.
Ini. Nah, begini ya. Jadi kita bisa pakai metode setter. Untuk apa? Ya untuk ngeset nilai ke kontaknya tadi itu. Kan awalnya kita set dia off kan. Jadi kita bisa apa namanya? On kan. Pakai set kontak on. Karena kita tidak bisa ngakses secara langsung untuk mengubah nilai kontak on-nya tadi itu. Itu gunanya setter. Getter juga begitu ya. Getter juga begitu. Misal kita pengen ngambil statusnya. Apakah dia atau pengen ngambil kecepatannya. Berapa sih kecepatannya? Pengen nampilin seperti itu dari main, tentu kita tidak bisa langsung akses seperti ini ya kan. M dot kecepatan nggak bisa karena dia private itu. Bisanya kalau Anda pengen ngambil nilai kecepatan, Anda harus sediakan getternya ini ya. Untuk ngambil kan pakai get ya kan, get suatu nilai. Jadi kita pakai get kecepatan, formatnya seperti itu kemarin. Ya. Terus kemudian get diikuti dengan nama atributnya, karena dia perlu return ya, return suatu nilai. Kalau get kecepatan berarti yang di-return-kan kan nilai kecepatan. Maka tipe data dari getternya itu harus sama persis dengan tipe data dari kecepatan yang mau di-get tadi itu. Kalau di sini integer, maka tipe data atributnya integer, getternya juga harus integer, integer get kecepatan. Parameter tidak perlu, karena dia cuma untuk ngambil data. Isinya adalah kita return kecepatan ini. Itu gunanya getter ya. Sehingga kalau dari kelas motor main ini tadi pengen ngambil berapa kecepatannya? Kecepatan saat ini. Nah, ini kita bisa tampilkan informasinya dari m dot ngambil kecepatannya pakai metode getter, get kecepatan. Begitu. Kita nggak ngambil langsung ke kecepatannya tadi. Kalau mau ngeset kecepatan, misal, ya kita bisa bikinkan setter tadi itu. Atau bisa pakai metode tambah kecepatan tadi itu. Oke ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, jadi untuk percobaan yang selanjutnya terkait dengan akses modifier. Oke, di job sheet ini ada kelas motor, kecepatan, dan kontak on. Ini semuanya kita buat minus ya, berarti dia private. Nah, sesuai dengan apa namanya tadi rekomendasi ya. Jadi kalau memang ada atribut yang spesifik untuk suatu kelas tertentu, kita buat aja sifatnya private ya. Gitu. Memang dia tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelasnya. Nah, kita tinggal menyediakan metode yang untuk mengakses atribut-atribut yang private tersebut. Jadi contohnya untuk menyalakan mesin, mengubah status kontak on ini, kita buat metode namanya nyalakan mesin. Kalau pengen mematikan mesin, ya kita buat metode matikan mesin. Tambah kecepatan, kurangi kecepatan, print status, dan seterusnya. Nah, memang pada umumnya metode-metode itu kita buat public ya. Sifatnya berbeda dengan yang apa namanya atribut. Jadi atribut aturan utamanya, aturan awalnya, rule dasarnya itu dia private ya, kecuali atribut-atribut yang khusus ya. Artinya atribut-atribut yang umum. Contohnya mahasiswa kemarin itu ada NIM nama IPK, itu harus kita buat private. Tapi SPP, kalau SPP ini berlaku umum, kemarin kita buat atributnya sebagai atribut kelas, maka kita buat dia public, gitu, enggak masalah, SPP. Gitu. Contohnya lagi, kalau ada kelas lingkaran, dia punya jari-jari, punya luas, punya keliling, itu juga kita buat private aja. Tapi kalau dia punya apa namanya V ya, nilai V 22/7 itu kan berapapun apapun objek lingkarannya kan V-nya sama 22/7 atau 3,14. Maka V-nya kita buat public saja enggak masalah gitu ya. Gitu. Nah, motor kan punya kecepatan sama kontak on. Antara motor satu dengan motor yang lain bisa jadi beda tuh, kecepatan sama kontak on-nya apa. Maka kita buat dia private aja. Gitu. Oke. Nah, metode ini justru berbeda.
Kalau metode aturan awalnya ya kita buat dia public aja, kecuali memang metode itu hanya pengen dipanggil di dalam kelas itu sendiri. Kenapa kok metode itu aturannya dibuat public? Karena justru metode itu dipakai untuk berkomunikasi dengan kelas yang lain gitu. Jadi sekali lagi komunikasi antara kelas satu dengan kelas yang lain atau objek satu dengan objek yang lain itu justru terjadi melalui metode ya. Sudah saya sebutkan tadi contohnya, kita punya data pengen kita simpan di dalam hard disk itu melalui metode save ya. Metode save-nya punya komputer gitu. Jadi nggak bisa kita langsung akses hard disk-nya secara langsung kita simpan ke dalam situ, nggak bisa. Kita lakukan melalui metode save tadi. Jadi metode itu Anda buat public untuk metode yang benar-benar memang dipakai untuk berkomunikasi dengan kelas yang lain. Metode itu akan dipanggil dari kelas lain, itu dibuat public. Ya, kecuali metode yang dipakai untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk konsumsi orang gitu ya, nggak dipanggil untuk kelas lain, itu dibuat private aja. Oke, nah ini kecepatan sama kontak on dibuat private, berarti dia cuma bisa diakses dari kelas motor itu sendiri. Artinya proses manipulasi kecepatan sama kontak on hanya bisa dilakukan dari kelas itu sendiri, dari metode-metode yang ada di dalam kelas motor. Oke, kalau Anda lihat kontak on true itu dilakukan di dalam nyalakan mesin, kan? Matikan mesin, kontak on diubah ke false itu ketika dia matikan mesin. Kecepatan diubah lagi ke 0 dan seterusnya. Tambah kecepatan. Anda mau nambah kecepatan jadi berapa? Itu dilakukan melalui metode tambah kecepatan. Jadi Anda lihat manipulasi kontak on sama kecepatan semuanya dilakukan di dalam kelas motor. Kalau ada kelas lain pengen nambah kecepatan, nggak langsung mengakses kecepatan, atribut kecepatan. Karena private, nggak bisa diakses langsung. Anda bisa menambah kecepatannya melalui metode tambah kecepatan. Tinggal ditambah aja, nanti dipanggil. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Jadi, Pak, layarnya masih di PDF Pak. ya oke. Oke, jadi terkait pertanyaan apakah konstruktor itu harus public? Seingat saya, jadi saya dulu pernah bikin slide ya. Jadi slide pakai versi yang berapa masih lama itu konstruktor itu harus dibuat public. Kalau nggak dibuat public dia nggak bisa atau error ya. Tapi kalau kita lihat, kita coba ini tadi, misalnya di kelas kalkulator, semua modifier akses sepertinya akan bisa kita pakai di konstruktor ya. Contohnya ini kita buat private, nggak masalah. Ini juga begitu. Nah, begitu ya. Cuma efeknya ketika konstruktornya Anda buat private, ya kelas itu cuma bisa diinstansiasi dari dalam kelasnya sendiri. Jadi dia diinstansiasi dari kelas lain, nggak bisa. Contoh, nah seperti ini. Nah, valid juga, jadi kita bisa bikin objek juga dari kelas kalkulator, meskipun kita buat kalkulatornya tadi, modifier aksesnya kita buat private ya. Jadi saya rasa aturannya tetap sama. Jadi kalau konstruktornya Anda buat private berarti ya Anda cuma bisa membuat objeknya itu dari dalam kelasnya sendiri sesuai dengan private-nya tadi. Tapi kalau Anda buat public berarti ya kelas lain bisa mengakses juga dari membuat objek juga dari luar kelasnya, dari kelas yang lain. Oke, mungkin seperti itu untuk pertanyaan tadi. Silakan ada yang bertanya lagi? Untuk percobaan 3 terkait dengan getter-setter, sudah saya sempat singgung sebelumnya, di contoh kasus yang sebelumnya, bahwa getter itu
digunakan atau dipakai untuk ngambil atribut, nilai atribut yang private. Setter juga begitu, mirip ya. Jadi dipakai untuk men-set ya, menaruh nilai ke suatu atribut yang private. Jadi meskipun Anda buat atribut Anda private gitu ya, kelas lain masih tetap bisa dimungkinkan untuk mengambil nilai dari atribut tersebut. Pun juga bisa ngeset nilai, memasukkan nilai ke dalam atribut yang private tadi itu. Dengan cara kelasnya Anda kasih getter sama setter ya, di kelas yang sama dengan yang atribut yang private tadi itu. Jadi berikan getter sama setter. Jadi getter sama setter itu adalah metode ya, jadi metode public dia yang dipakai untuk menyediakan fasilitas bagi kelas lain untuk mengakses suatu atribut yang private tadi itu. Yaitu getter sama setter. Formatnya, saya review sedikit ya, getter diawali dengan kata get, diikuti dengan nama atributnya, setter juga begitu, diawali dengan kata set, kemudian diikuti dengan nama atribut yang mau di-set tadi. Getter tidak perlu pakai parameter, setter perlu punya parameter. Kenapa? Karena getter cuma ngambil data, jadi tidak untuk ngeset data ya, maka dia tidak membutuhkan nilai dari luar. Justru dia dipakai untuk ngambil data. Sedangkan setter dipakai untuk ngeset data. Berapa nilai yang mau Anda setkan, itu dilewatkan parameter. Itu kenapa kok setter itu mesti punya parameter ya. Tapi dua-duanya pasti public. Terus setter pasti void tipe data metodenya, tapi getter metodenya mesti tidak void. Disesuaikan dengan tipe data dari atribut yang mau Anda akses tadi itu. Oke, di job sheet ini ada kelas anggota, nama, string, alamat, sama simpanan. Kita coba simulasikan di NetBeans-nya sebentar. Kita buat kelas baru ya, anggota. Nah, private, nama, string, nama, misal begini, private, integer, simpanan. Oke, dua-duanya private nih, ya, private. Nah, tentu ketika kita pengen mengakses nilai tersebut, jadi misal ya, saya bikin metode baru, kelas baru, anggota demo, misal. Terus kemudian di sini saya buat objek dari anggota. Nah, saya pengen memasukkan nama anggotanya Imam misal. Nah, ini kan nggak bisa nama. Karena namanya kita buat private tadi itu. Ya, kalau Anda pengen bisa mengakses, maka di kelas anggota ini Anda harus sertakan setter untuk atribut nama. Jadi, tipe datanya, modifier aksesnya mesti public. Kalau setter mesti void, diawali dengan set, diikuti dengan nama atributnya, terus kemudian perlu parameter. Parameternya ini sesuai dengan atributnya. Kalau atributnya string ya di sini parameternya harus berupa string. Isinya ya parameter nama tadi kita masukkan ke atribut nama. Ini. Jadi parameter nama kita masukkan ke atribut nama. Oke, jadi seperti itu. Ini ya. Ini kan parameternya ini. Parameter nama kita masukkan ke atribut nama. Jadi ini adalah atribut. Atribut nama. Gampangnya pakai NetBeans atau pakai text editor atau IDE yang lain ya. Kalau warnanya biru kalau di NetBeans ini berupa hijau, defaultnya ya, standarnya dia itu atributnya. Nah, kalau yang hijau ini untuk tanda atribut. Jadi nama yang di depan ini adalah atributnya. Atribut nama diisi dengan parameter nama. Gitu. Oke, nah
Itu caranya kalau kita pengen bisa memberikan nilai ke suatu atribut yang private. Jadi kalau kita mau ngasih nilai a dot set nama, saya kasih di sini Imam. Sekarang sebaliknya, saya pengen nampilin namanya siapa gitu ya dari sini. Anda panggil a dot nama nggak bisa karena namanya private tadi itu. Nah itu gunanya getter. Jadi kita bikinkan di sini public getter mesti nggak void ya. Kita sesuaikan tipe datanya sesuai dengan atribut yang mau kita get ya, kita ambil. Yang mau kita ambil tipe datanya kan berupa string ini kan. Maka si getter ini tipenya juga harus berupa string. Sesuaikan dengan atribut yang mau diambil tipe datanya. Diawali dengan get, nama, mesti nggak punya parameter, isinya simple aja, return nama. Gitu ya. Nah, hijau dia kan, dia berarti berupa atribut tadi itu. Di punya saya kebetulan warnanya seperti itu. Bisa di-set juga sebenarnya. Oke, itu gunanya getter sama setter. Kalau saya pengen ngambil dari anggota demo tadi, tinggal manggil a.get nama. Oke, namanya Imam. Oke, itu untuk praktikum yang ketiga saya rasa ya. Percobaan yang ketiga terkait dengan setter. Percobaan terakhir terkait dengan konstruktor. Jadi, anggota di sini, kita tidak pernah tuliskan konstruktornya, tapi secara default dia sudah punya konstruktor default. Buktinya, kita bisa instansiasi objek anggota ini tadi, menggunakan konstruktor default kan. Nah, kita coba di sini tambahkan konstruktornya, coba kita tulis ya, anggota string nama ini. Nah, maka di anggota demo ini akan muncul error ketika bikin program atau bikin objek pakai konstruktor default. Kenapa? Karena di kelas anggota udah tidak ada lagi konstruktor default-nya. Karena Anda sudah tuliskan konstruktor yang berparameter default-nya nggak Anda tulis, maka dia nggak punya lagi yang default. Gitu ya. Kalau Anda pengen punya yang default, ya Anda harus tulis di sini. Contoh, public anggota. Nah, ini konstruktor default-nya dia. Oke. Nah, dengan menggunakan anggota konstruktor dengan satu parameter berupa nama ini, Anda bisa bikin objek menggunakan itu ya. Jadi contoh anggota B sama dengan new anggota. Nah, ini kita bisa lewatkan sini. Siapa tadi teman Anda Maulana. Nah, begini. Itu bisa. Otomatis di sini Anda tidak perlu ngeset nama Maulana ya kan. Kalau yang atas sini tadi kan kita bikin objeknya kan kosongan tuh. Namanya belum ada. Kita baru isi pakai setter ini, set nama Imam gitu. Tapi kalau namanya sudah jelas, sudah ada, Anda bisa lewatkan di parameter konstruktornya, ya lebih efektif. Anda bisa new anggota Maulana. Gitu. Anda tidak perlu lagi pakai set nama Maulana. Itu tidak perlu Anda lakukan. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi di sini konstruktornya dengan dua parameter. Jadi anggota string nama, terus kemudian kita bikin integer simpanan misalnya. This dot simpanan sama dengan simpanan. Nah, begini. Nah, ketika bikin objek, anggota C misal, Anda bisa langsung pakai yang ini, alternatifnya. Malik, simpanannya 1000. Nah, begitu. Bisa. Bedanya apa yang B sama yang C? Kalau yang B, nama udah ada. Simpanannya belum ada. Tapi kalau C, namanya ada, simpanannya juga sudah
kita setkan saat instansiasi. Oke ya, jadi begitu gunanya konstruktor berparameter. Sekali lagi, satu kelas boleh punya banyak konstruktor. Cuma parameternya harus berbeda-beda. Contohnya, kelas anggota ini punya 3 konstruktor. Parameternya beda. Konstruktor pertama nggak ada parameter, konstruktor kedua 1 parameter string, konstruktor ketiga 2 parameter string dan budget. Gitu. Nah, tergantung Anda mau pakai konstruktor yang mana, Anda sesuaikan aja saat instansiasi. Anda lewatkan parameter sesuai dengan konstruktor mana yang mau Anda panggil. Kalau yang mau Anda panggil konstruktor yang ketiga tadi, ya udah Anda lewatkan string, juga Anda lewatkan simpanan integernya tadi. Oke, begitu silahkan jika ada yang bertanya. Oke, untuk percobaan 3 dan 4 ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud getter dan setter? Saya rasa sudah jelas. Jadi, getter adalah metode yang public tadi, yang dipakai untuk mengambil nilai dari atribut yang private. Setter, metode yang public, dipakai untuk men-set atau memberikan nilai ke atribut yang private. Kemudian, kegunaan dari metode get simpanan, saya rasa jelas juga nih ya. Jadi, untuk ngambil nilai atribut simpanan. Gitu. Metode apa yang digunakan untuk menambah saldo? Kita bisa cek di kelas anggota. Nah, metode untuk menambah saldo, kira-kira metode apa dari kelas anggota ini? Set nama, set alamat, get nama, get alamat, get simpanan, store, pinjem, atau apa? Untuk menambah saldo. Store. Oke, jadi pakai metode store ini. Jadi Anda store, nanti Anda storekan berapa uangnya di situ, ya kan? Itu metode untuk nambah saldo. Kemudian, metode apa yang dimaksud konstruktor? Konstruktor itu adalah metode yang dipakai untuk instansiasi objek ya. Jadi metode yang dipakai untuk instansiasi objek. Yang Anda panggil waktu instansiasi itu konstruktor. Sebutkan aturan dalam membuat konstruktor. Apa tadi direkomendasikan public tadi itu ya, meskipun selain public juga nggak masalah. Namanya yang wajib adalah namanya harus sama persis dengan nama kelasnya. Terus kemudian tipe datanya tidak ada, dia tidak perlu return ya. Gitu. Boleh punya beberapa konstruktor, tapi antara konstruktor satu dengan konstruktor yang lain harus beda parameternya. Gitu. Kemudian, apakah boleh konstruktor bertipe private? Tadi kalau kita lihat, ya secara sintaks tidak masalah ya. Jadi secara sintaks tidak menyebabkan error tadi, konstruktor yang bertipe private. Cuma efeknya ya dia cuma bisa diinstansiasi dari kelas itu sendiri. Itu. Ada yang ditanyakan? Kapan kita menggunakan parameter dengan passing parameter? Ya ketika kita buat suatu konstruktor atau membuat suatu metode di mana metode itu atau konstruktor itu perlu nilai dari luar untuk di-set di dalamnya, untuk diolah di dalam konstruktor atau metode tersebut. Itu pakai parameter. Apa perbedaan atribut kelas dan atribut instansiasi? Nah, ini perlu dijawab nih, coba. Silakan. Apa bedanya atribut kelas dan atribut instansiasi? Kalau kelas itu, izin menjawab ya Pak, kelas itu memberi nama pada nilai Pak. Kalau instansiasi itu memanggil atribut. Gimana? Kelas memberi nama pada nilai? Iya Pak. Agak sulit diterima. Ada yang lain? Memberi nama pada nilai. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan.
Jika atribut kelas itu kumpulan variabel yang ada di dalam suatu kelas. Kalau instansiasi atribut, Ya. kalau instansiasi atribut itu proses pembuatan objeknya dalam atribut kelas tersebut, Pak. Oh, oke, 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 oke. Oke, ada yang lain? Coba jawab. Itu atribut instansiasi sebenarnya ya. Jadi yang enak itu ya, jadi istilahnya yang enak itu atribut itu dan metode itu ada dua jenis ya. Atribut dan metode kelas, atribut dan metode instansiasi. Nah, cuma sekarang bedanya apa? Atribut metode kelas sama atribut metode instansiasi. Atribut kelas itu nilainya bisa sama gitu, Pak. Ya, oke. Kalau Kalau instansiasi, instansiasi nilainya bisa berbeda. oke. Jadi atribut kelas itu nilainya sama antara objek yang satu dengan objek yang lain ya, karena atributnya nilainya nempelnya ke kelas gitu. Oke ya, kalau atribut instansiasi nilainya nempelnya ke tiap-tiap objek instansnya. Gitu ya. Metode juga begitu, metode kelas berarti metode itu nempelnya ke kelas, dimiliki oleh kelas gitu ya. Kalau atribut metode instansiasi jadi metode itu nempelnya ke objek gitu ya. Kalau mau manggil metode itu ya harus melalui objek, bikin objek dulu. Kalau metode kelas nggak perlu bikin objek dulu ya. Jadi langsung Anda bisa pakai nama kelasnya apa, dot nama metodenya. Karena metodenya nempelnya ke kelas tadi itu. Jadi atribut dan metode kelas itu atribut dan metode nempel ke kelas, dimiliki oleh kelas. Kalau mau mengakses atribut dan metode kelas, Anda tidak perlu instansiasi objek. Gitu. Dan atribut kelas nilainya akan sama untuk semua objek. Dari suatu kelas yang sama ya. Kalau atribut metode instansiasi, berarti atribut metode nempelnya ke objek, dimiliki oleh suatu objek, antar objek satu dengan objek yang lain punya sendiri-sendiri. Nilainya atributnya juga bisa beda antara objek satu dengan objek yang lain. Gitu. Yang paling gampang simulasi yang kemarin itu sebenarnya ya. Mahasiswa itu ada NIM, ada nama, ada SPP. Nah, antara objek mahasiswa satu dengan yang lain, NIM namanya apa ya sama. Beda ya kan? Itu atribut instansiasi. Jadi NIM sama namanya itu nilainya antara objek satu dengan objek yang lain beda-beda. Mau Anda isi NIM sama namanya, Anda harus bikin objek dulu. Bikin objek mahasiswa dulu, M1, M2, M3. Gitu. Tapi kalau SPP, udah jelas tuh. Antara mahasiswa satu dengan yang lain, nilainya sama. Nggak perlu nunggu ada objek dulu, tentukan dulu aja SPP-nya berapa, itu sudah bisa. Jadi, Polinema nih, angkatan 2020 saat ini, tentukan SPP-nya misal 5 juta kemarin. Itu udah ditentukan sebelum mahasiswa itu masuk ke sini. Udah fix duluan. Oke lah, saya kalau nanti tahun ini SPP, pukul rata, semua 5 juta. Meskipun belum ada mahasiswa masuk, ya SPP 5 juta itu sudah ada. Ntar mahasiswa masuk, 1, 2, 3, 4, 5, ya SPP-nya sama-sama 5 juta. Itu atribut kelas. Kalau yang instansiasi harus nunggu mahasiswanya dulu. Oke, Maulana masuk, saya kasih NIM ini, gitu kan. Oke, Ferdian masuk, saya kasih NIM ini. Dan yang lainnya masuk lagi, saya kasih NIM yang beda lagi, namanya ini. Gitu. Itu atribut instansiasi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kasus atau dari job sheet yang ini. Ya, jadi ini kelasnya. Terus kemudian kita buat objek 1, ini objek 2 gitu. Kelasnya dia punya atribut apa kemarin? NIM, nama sama SPP.
Nah, NIM Anda bisa baru isi setelah dimasukkan objek 1 ini berapa. Anda buat objeknya. 021 misalnya. Namanya Imam. Bisa seperti ini. Objek 2 Anda masukin NIM-nya 031. Namanya siapa tadi itu? Ferdi. Nah, SPP, NIM sama nama ini kalau mau Anda isi di sini, kira-kira Anda mau Anda isi apa nih, NIM yang di sini, nama yang di sini? Nggak jelas ya kan? Karena NIM nama itu spesifik untuk tiap objek itu. Beda sama SPP. SPP Anda set aja di sini 5 juta. Bisa. Nanti di sini SPP-nya otomatis ya 5 juta. Di sini SPP-nya juga ikut 5 juta gitu. Ini yang atribut kelas, ini atribut instansiasi. Gitu. Oke, silakan. Jadi ini atribut instansiasi. SPP atribut kelas. Ya oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin agak sedikit di luar dari pembahasan. Ini masalah scanner, Pak. Scanner itu kan strukturnya scanner, terus Oke ya, jadi teman Anda bertanya apakah scanner itu objek juga ya? Ya dia, kalau Anda bikin objek dari scanner kan bentuknya seperti ini. strukturnya agak mirip gitu, Pak. Ya, jadi scanner, SC gitu misalnya kan, new scanner. Ini kan, system.in gitu kan. Kan gini ya biasanya ya. Nah, ini sebenarnya adalah objek juga ini. Ini objek. Tapi objek yang Anda buat ini tadi dari kelas scanner. Di mana kelas scanner itu sebenarnya adalah kelas bawaannya Java, bukan self-defined class, gitu. Bukan kelas yang Anda bikin sendiri. Gitu. Kalau mahasiswa, dosen, dan seterusnya itu adalah kelas yang Anda bikin sendiri. Sebenarnya sama konsepnya, prosesnya juga sama, namanya juga sama, prosesnya adalah instansiasi. Cuma kalau scanner ini Anda instansiasi objek itu dari kelas bawaan Java atau kelasnya Java. Gitu. Kalau mahasiswa dan seterusnya itu dari kelas yang Anda bikin sendiri, tapi sama-sama instansiasi. Jadi di sini SC ini juga objek sebenarnya, objek dari kelas scanner. Oke ya. Sekarang Anda lihat yang ini, new scanner ini. Berarti ini apa namanya? Konstruktor juga kan? Jadi ini sebenarnya adalah konstruktor. Menurut Anda jenis konstruktornya apa? Berparameter atau yang default? Jadi parameternya ini berupa, konstruktornya berupa yang berparameter ini. Jadi ini parameternya. Oke, begitu. Jadi scanner tadi adalah objek ya. Ini sudah maghrib. Saya simulasikan sebentar aja nih. Terima kasih, Pak. Ini saya tunjukkan scanner SC sama dengan new scanner gini kan. System.in. Oke, ini saya import dulu. Kalau import sudah paham ya. Nah, kalau Anda pengen lihat di NetBeans detail ya, Anda kontrol klik kelas scanner ini. Kalau saya kontrol klik, dia akan buka. Nah, ini. Nah, kita lihat ada kelas scanner nih. Jadi kelas scanner ini bawaannya dari Java. Terus kemudian kalau waktu Anda instansiasi new scanner, saya klik juga di sini. Nah, ini Anda lihat dia ada juga konstruktornya. Public scanner ini parameternya. Jadi ini adalah parameter, konstruktor berparameter. Gitu. Oke.
Sistem ini menurut Anda apa? Sistem. Jadi kalau kaidahnya di Java itu Anda ikuti itu gampang niteni gitu ya. Sistem ini sebenarnya adalah kelas, Mas. Kalau saya kontrol klik juga muncul di sini kelas sistem ya. Anda lihat in-nya. In ini sebenarnya adalah atribut dari kelas sistem. Loh kok kita mau ngakses in biasanya harus pakai instansiasi dulu kan? Sistem S sama dengan new system gitu. Kenapa itu nggak perlu? Kok bisa langsung system.in? Nah, ini yang namanya atribut kelas gitu ya. Jadi Anda bisa mengakses atribut itu tanpa harus instansiasi. Coba Anda lihat, statik kan dia in ini. Maka kalau mau mengakses in, Anda langsung pakai kelas sistem tanpa harus instansiasi lebih dulu. Anda lihat, system.in. Kan sama kayak kemarin, mahasiswa.spp gitu. Itu atribut kelas. Ya, oke. Mungkin seperti itu dulu untuk bahasan di sore kali ini. Silakan nanti dilanjut ngerjakan job sheet, jawab pertanyaan gitu kan, terus di submit di LMS.